Oke, sebagai mentor keuangan kalian, hari ini kita bakal ambil langkah mundur sebentar dari segala kebisingan di market Web3 untuk melihat semuanya secara objektif. Dunia kripto itu emang penuh banget sama peluang, tapi di sisi lain volatilitasnya juga luar biasa liar. Jadi tujuan saya di sini bukan buat ngasih tahu kalian harus beli apa, tapi buat ngebekelin kalian sama kerangka berpikir yang tepat. Gimana caranya kalian bisa ngevaluasi token baru dan pastinya ngelindungin portofolio kalian sendiri. Nah, saya mau nanya langsung ke kalian. Pernah nggak sih kalian mikir kalau token microcap alias token yang kapitalisasi pasarnya super kecil itu adalah tiket emas buat kaya mendadak di kripto? Ini pola pikir yang sering banget kejadian di kalangan pemula loh. Mereka ngeliat token baru rilis, grafiknya naik gila-gilaan dan langsung kena FOMO atau takut ketinggalan. Tapi sebagai investor yang cerdas, kita harus berani nanya untung instan ini beneran nyata atau cuma ilusi sementara aja? Kita sering banget kan dengar kutipan kayak gini. Red to the moon, harga menuju $20.000 itu nyata. Hype semacam ini gampang banget nyebar di YouTube atau Twitter. Tapi ingat, realitanya seringkali jauh dari sekedar janji manis. Hype berlebihan ini justru biasanya dipakai buat nutupin resiko manipulasi harga dan volatilitas ekstrim yang nempel banget di token-token yang baru listing. Biar gampang, kita udah nyiapin 5 poin penting buat ngebongkar semua kebisingan ini. Pertama, hype versus realita. Kedua, harga dan staking. Ketiga, jebakan likuiditas. Keempat, keamanan smart contract. Dan kelima, manajemen resiko. Oke, kita masuk ke bagian pertama, hype versus realita. Waktunya kita bongkar fundamental asli dari token RED2 ini. Langkah awal kalau kalian mau riset mandiri itu gampang. Selalu cek fundamentalnya. RED2 ini kan token di jaringan Solana buat hiburan digital. Konsepnya sih menarik, tapi coba perhatiin angka ini. 99.999. Cuma segitu doang total supply RED2 yang bakal pernah ada. Bayangin, di ekosistem kripto yang biasanya satu proyek supply-nya bisa sampai triliunan koin, ini kecil banget kan? Apa dampaknya? Supply yang sekecil ini bikin harganya super sensitif. Ada yang beli dikit aja harga bisa terbang. Tapi sebaliknya, tekanan jual kecil aja bisa bikin harganya terjun bebas dalam hitungan detik. Masuk ke bagian kedua, harga dan staking. Kita bakal bahas apa maksud dari 15% APR dan gimana prediksi pasarnya. Gini, karena harganya gampang banget goyang, pengembang biasanya butuh taktik supaya kalian gak gampang jual alias pay per hands. Namanya staking. Buat yang baru masuk kripto, staking itu ibarat kalian masukin uang ke deposito bank. Kalian kunci aset kalian di jaringan dan sebagai gantinya, kalian dapat bunga. Di RED2, mereka nawarin APR atau imbal hasil tahunan sampai 15% buat narik orang nge-hold jangka panjang. Kelihatannya lumayan banget kan? Tapi tunggu dulu. Imbal hasil 15% ini nggak bakal ada artinya sama sekali kalau harga dasar tokennya sendiri malah hancur. Coba deh lihat tabel prediksi harga dari BitTime ini, dari kuartal 4 2025 sampai kuartal 4 2026. Di skenario maksimalnya, harga emang diprediksi bisa meroket sampai 44,3 juta rupiah di ujung 2026. Wah, menggiurkan banget ya. Tapi jangan cuma lihat yang atas, perhatiin kolom minimumnya. Harganya juga bisa anjlok ke 13,3 juta rupiah kalau pasar lagi lesu. Ini benar-benar nunjukin ke kita dampak nyata volatilitas pasar buat investor jangka panjang. Ruang buat untung emang besar, tapi ruang buat ruginya juga persis sama besarnya. Lanjut ke bagian ketiga, dan ini penting banget, jebakan likuiditas. Mengapa harga tinggi itu nggak ada artinya kalau kalian nggak bisa jualan? Banyak pemula yang cuma fokus sama prediksi harga, terus ngerasa udah kaya raya secara digital. Tapi faktanya, kekayaan di atas kertas itu bener-bener nol besar kalau kalian nggak bisa mencairkannya. Likuiditas itu ibarat oksigen di dalam sebuah pasar. Kalau kalian mau jual token, harus ada pembeli aktif di sisi seberang. Kalau pembelinya langka, sistem bakal terus banting harga kalian ke bawah sampai nemu yang mau beli. Ujung-ujungnya, kalian terpaksa ngelepas aset dengan harga yang jauh lebih hancur dari ekspektasi. Biar lebih ngena, mari kita bandingin profil likuiditasnya secara objektif. Sempat ada momen di mana pool likuiditas RED2 di bursa desentralisasi cuma sekitar $99. Bayangin, cuma $99. Terus coba bandingin sama token raksasa kayak Solana yang likuiditasnya tembus jutaan dolar. So, apa yang terjadi kalau kalian mau jual RED2 senilai $500 di pool yang isinya cuma $99? Gampang, transaksi gagal atau kalian bakal kena slippage super parah yang bikin harganya nyungsep ke angka nol seketika. Ini red flag likuiditas yang paling mematikan.
Sebagai mentor, saya mau ngasih tips praktis supaya dompet kalian nggak terkuras karena jebakan ini. Jadikan 3 langkah ini kebiasaan. 1. Selalu cek trading volume di bursa desentralisasi. Kalau sepi, mending menjauh. 2. Bandingin market cap sama likuiditas yang dikunci. Kalau klaim market cap-nya jutaan dolar tapi likuiditasnya cuma ratusan perak, fake itu cuma ilusi. 3. Pastiin order book atau antrian jual belinya tebal. Jangan gampang kemakan angka. Kita pindah ke bagian keempat, keamanan smart contract. Waktunya belajar memverifikasi kode di balik janji-janji manis marketing. Di dunia Web3 ada satu aturan mutlak, code is law. Janji marketing yang heboh di sosmed nggak akan bisa ngelindungin dana kalian kalau kode di baliknya penuh celah keamanan. Nah, dari evaluasi mendalam kita terhadap protokol Red2 ini, ada fakta objektif yang nggak bisa diabaikan. Proyek ini belum punya laporan audit publik independen yang terverifikasi, dan tim developernya masih banyak yang anonim. Buat kita yang berhati-hati, kurangnya transparansi ini bikin risiko peretasan atau manipulasi internal melesat tajam secara eksponensial. Makanya, penting banget buat ngelakuin verifikasi kode smart contract sendiri biar uang kalian aman. Ini panduannya. Pertama, jangan pernah asal search nama token. Ambil alamat kontrak resminya langsung dari sumber yang sah. Kedua, cari laporan dari perusahaan keamanan independen kayak Certic atau Hacken yang udah mengaudit kode tersebut. Ketiga, masukin alamat tadi ke Block Explorer buat ngecek sendiri aliran dananya secara transparan. Kalau 3 ini nggak bisa kalian temuin, percayalah risikonya nggak sepadan. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, sekaligus yang paling esensial. Manajemen risiko. Ini adalah cetak biru para investor profesional. Tujuan utama kita masuk ke market Web3 itu bukan cuma buat cuan, tapi buat bertahan hidup dari volatilitas pasar. Dan slide ini benar-benar mengilustrasikan bedanya pola pikir pemula sama pro. Pemula biasanya langsung sikat token cuma karena tergiur APR 15% dan narasi heboh di YouTube. Tanpa sadar mereka bisa kena slippage parah. Di sisi lain, investor pro selalu cari aman. Mereka lebih milih likuiditas yang dalam, kode yang udah diaudit, dan yang paling penting, mereka selalu diversifikasi aset. Jadi, takeaway penting buat kalian hari ini, manajemen risiko itu harga mati. Jangan pernah taruh uang cuma karena ikut-ikutan influencer. Selalu cek likuiditas dan pastikan smart contract-nya udah diaudit, kayak yang udah kita bahas tadi. Paling aman, pastikan portofolio kalian lebih banyak diisi aset mapan seperti Bitcoin atau Solana. Kalaupun kalian ngerasa harus banget nyoba token microcap seperti Red2, pastikan alokasinya sekecil mungkin. Pakai uang dingin aja. Uang yang kalau hilang semuanya pun kalian tetap bisa santai ngopi besok paginya. Sebelum kita tutup panduan edukasi ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin sendiri. Coba buka lagi portofolio kalian dan tanya, apakah investasi kripto ini beneran udah didiversifikasi dengan strategi yang matang? Atau tanpa sadar, kalian tuh cuma lagi asyik berjudi di atas aset yang volatilitasnya nggak jelas? Keputusan sepenuhnya ada di tangan kalian. Tetap waspada, jadilah investor yang cerdas, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.